Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, terima kasih kepada Bapak Maulana Rahman sebagai dosen pengampu di mata kuliah Ekonomi Islam. Perkenalkan, nama saya Amanda Putri dengan NIM 2402011190 dari Prodi Manajemen Unit 02. Di sini saya akan membawakan materi tentang kebijakan moneter Islam. Nah, sebelum lebih lanjut, kita harus terlebih dahulu mengetahui kebijakan moneter Islam. Jadi, kebijakan moneter Islam itu ialah kebijakan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam Islam yang melarang riba, horor, dan spekulasi. Nah, materi selanjutnya itu ada konsep uang dan sejarah kebijakan moneter Islam. Konsep uang dan sejarah kebijakan moneter Islam ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada uang, yang kedua ada fungsi uang. Nah, uang itu dalam ekonomi didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pertukaran. Yang kedua, fungsi uang pada dasarnya berfungsi sebagai alat transaksi yang berguna sebagai refleksi dari nilai sebuah barang atau jasa. Lalu ada juga nih fungsi utama uang dalam teori ekonomi konvensional. Yang pertama itu ada sebagai alat tukar, yang kedua itu sebagai alat kesatuan hitung, dan yang ketiga itu sebagai alat penyimpan atau penimbun kekayaan. Nah, selanjutnya itu ada larangan bunga atau riba dalam Al-Quran. Yang pertama itu bunga atau riba dalam bahasa Inggris disebut usyuri. Dalam ekonomi konvensional identik dengan riba. Yang kedua, riba secara bahasa adalah tambahan. Yang ketiga, para ulama fikih mendefinisikan riba dengan kelebihan harta dalam suatu muamalah dengan tidak ada imbalannya atau gantinya. Yang keempat, riba adalah tanggungan pada pinjaman yang biasanya dinyatakan dengan presentase dari uang yang dipinjamkan. Yang kelima, riba menurut Al-Quran. Riba menurut Al-Quran ini terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 125. Jadi riba menurut Al-Quran ini adalah setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang. Ada juga larangan menimbun uang atau harta. Nah, larangan menimbun uang atau harta ini sendiri itu terdapat dalam surah At-Taubah ayat 34 sampai 35. Selanjutnya ada tahap pengharaman riba dalam Al-Quran. Nah, di sini tuh ada empat tahap larangan riba menurut Al-Quran. Yang pertama itu nasihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyenangi orang yang melakukan riba. Ini terdapat pada surah Ar-Rum ayat 39. Yang kedua itu riba digambarkan sebagai alat sesuatu yang berdampak buruk. Ini terdapat di dalam surah An-Nisa ayat 160 sampai 161. Yang ketiga itu riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Ini sendiri terdapat dalam surah Al-Imran ayat 130. Dan yang terakhir ataupun yang keempat, Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman.
Ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 280. Materi selanjutnya itu ada hikmah pelarangan riba. Hikmah pelarangan riba ini ada beberapa. Yang pertama itu ada pengembangan peluang investasi dan mencegah pemanfaatan untuk tujuan yang tidak islami. Yang kedua, menciptakan koordinasi dan keseimbangan antara uang dan produksi barang. Nah, yang ketiga, mewujudkan persamaan yang adil antara pemilik harta atau modal dengan usaha serta memikul resiko secara berani dan penuh rasa tanggung jawab. Inilah yang dimaksud dengan keadilan Islam. Yang keempat itu ada mencegah eksploitasi. Yang kelima itu ada menghindari krisis keuangan. Yang keenam itu ada ketaatan kepada Allah. Dan yang terakhir ataupun yang ketujuh itu ada mewujudkan keberanian dalam ekonomi. Harta yang diperoleh melalui cara yang halal termasuk bebas dari riba, membawa keberkahan dan ketenangan hati. Nah, materi terakhir yang akan saya bawakan itu ada tujuan kebijakan moneter Islam. Tujuan kebijakan moneter Islam ini ada di dalam surah Al-An'am ayat 152, yang artinya, dan sempurnakanlah takaran dan timbangannya dengan adil. Adapun tujuan utama dari kebijakan moneter Islam ini, yang pertama itu mengendalikan inflasi. Mengendalikan inflasi ini apa sih? Gitu kan? Inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat, sementara deflasi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua ada stabilitas nilai tukar. Stabilitas nilai tukar ini ialah kebijakan moneter membantu menjaga nilai mata uang domestik terhadap mata uang asing yang penting untuk perdagangan internasional dan kestabilan ekonomi nasional. Yang ketiga ataupun yang terakhir ada meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan stabilitas harga, mengurangi pengangguran, dan menjaga pertumbuhan ekonomi. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan ataupun materi yang saya jelaskan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.